yang merubah dunia ini adalah orang-orang usil. Kenapa menentang norma itu pasti dianggap salah? Banyak orang yang dulu hanya berkeringat baru dapat uang, sekarang orang hanya berpikir pun bisa dapat uang. Ketika waktu itu baru usia 19, baru lulus SMA, saya katakan bahwa anak seusia kamu kalau tidak nakal, maka dunia tidak berwarna. Setuju guys? Melakukan dengan hati akan membuahkan sesuatu yang ada di pikiran kita. Kembali memahami tentang keyakinan. Saya ingin eksplor sisi kehidupan teman-teman atau tetapi itu adalah kewenangan kementerian. Guys, kita nggak akan bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Guys, terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru masuk, klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Sahabat, kali ini karena seperti kemarin saya sampaikan bahwa drone lagi opnam, maka konten-konten mendatang adalah karena drone-nya lagi bermasalah, maka beberapa hari ke depan atau konten-konten mungkin dalam sebulan atau 2 bulan lebih ke season yang vlog sosial. Nah, saya ingin bercerita bahwa perjalanan saya buat konten juga otodidak, melihat dan pengen belajar, kemudian ada drone dan buat konten. Nah, sebelumnya seperti saya sampaikan bahwa saya lebih cenderung ke engineer dan saya buat konten. Itu pun berjalan otodidak. Jadi dari usia yang cukup tua, saya mengenal komputer, saya belajar mendesain, saya belajar menggambar, dan saya belajar menjual. Salah satunya dengan saya upload di YouTube. Nah, dari perjalanan panjang itu saya berpikir bahwa ternyata yang merubah dunia ini adalah orang-orang usil. Sampai satu saat saya berpikir, apakah kita sebagai orang tua senang punya anak dengan tipikal penurut atau anak-anak yang punya otak-otak tengil? Sebagian orang sepakat bahwa dunia ini berwarna karena kenakalan, keusilan. Artinya apa? Nakal dalam arti berpikir mengkritisi norma-norma yang ada. Dan itu saya rasakan benar bahwa dengan kita usil, dengan kita nakal, membuat poin kita dalam bekerja maupun berkreasi itu lebih luas. Karena yang membatasi kreasi, yang membatasi imajinasi kita itu hanya satu sebetulnya, adalah norma dan keyakinan. Nah, kenapa saya bilang bahwa orang-orang yang tengil, orang-orang yang punya pemikiran nakal, itu yang merubah dunia. Contoh yang saya rasakan adalah bagaimana ketika saya dulu mengenal komputer dan mencoba menentang teori yang saya harus belajar dasar dulu tentang Word dan lain-lainnya, Office lah. Tetapi saya tidak tertarik. Ketertarikan saya adalah mempelajari tentang menggambar, kemudian mendesain. Dan itu terbukti dalam waktu 4 sampai 5 bulan saya sudah bisa jualan gambar. Nah,
Tetapi ada hal yang luar biasa di dunia. Kenapa menentang norma itu pasti dianggap salah, tapi akhirnya baru dikatakan bahwa oh iya benar. Contoh terbesarnya adalah zaman dulu ketika orang belum mengenal pesawat terbang, maka ketika ada orang bermimpi terbang, bagi orang-orang nenek-nenek kita lah bahasa kasarnya begini, bu ya jangan nyalahin kodrat. Manusia tuh diciptakan untuk berjalan di bumi, burung diciptakan untuk terbang di udara, dan ikan diciptakan untuk berenang di air. Tetapi setelah si kembar berhasil menerbangkan pesawatnya, maka norma itu berubah. Jadi, apakah kita masih berpikir bahwa anak-anak kita harus kita didik dengan norma yang kita jalankan? Bahwa salah satu contoh, cari duit harus berkeringat. Zaman sudah berubah. Banyak orang yang dulu hanya berkeringat baru dapat uang, sekarang orang hanya berpikir pun bisa dapat uang. Inilah dunia. Dan sahabat, di YouTube ini saya senang kalau orang-orang membuat konten yang mainstream lah, anti mainstream lah, berbeda dengan kebanyakan orang. Bisa jadi itu menjadi tren di masa depan, atau yang tadinya dianggap disepelekan menjadi satu hal yang sangat booming. Makanya saya berpikir bahwa YouTube ini adalah lahan kreasi yang keren. Bukan hanya anak muda, tetapi orang-orang seusia saya pun ketika mau masih berkreasi, YouTube adalah tempat yang keren gitu loh. Jadi sampai kembali ke tadi, saya katakan ke anak laki-laki saya ketika waktu itu baru usia 19, baru lulus SMA, saya katakan bahwa anak seusia kamu kalau tidak nakal, tidak usil dalam pemikiran, tidak tengil, maka dunia tidak berwarna. Setuju guys? Nah, inilah yang menjadikan bahwa kita terus berkreasi. Kenapa? Begini, seperti yang saya katakan tadi, apakah kita masih bisa mendoktrin anak kita dengan norma yang kita yakini? Karena sekali lagi saya katakan bahwa yang membatasi kreativitas itu hanya norma dan keyakinan. Sampai suatu saat ditemukan teori dan ilmunya untuk mengatakan bahwa norma itu adalah mitos. Guys, sampai saat ini saya menikmati di YouTube dalam usaha. Apakah dikatakan sukses? Tidak juga. Yang mengetahui sukses atau tidak itu diri kita sendiri dari dalam. Apakah kita sudah melampaui ekspektasi kita ketika kita memulainya? Tetapi yang dilihat orang adalah pencapaian. Jadi pencapaian dan kesuksesan itu dua hal yang berbeda. Sahabat, terima kasih sudah klik di channel ini. Jangan lupa yang baru subscribe, like, share, comment, dan jangan lupa tombol notifikasinya biar kalian dapat update video terbaru dari The Kamto Channel. Di belakang
background yang sedari awal tadi menghiasi layar belakang saya adalah pekerjaan saya yang sebenarnya, dan itu bisa saya lakukan dengan otodidak. Artinya apa? Melakukan dengan hati akan membuahkan sesuatu yang ada di pikiran kita. Go! Assalamualaikum